Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Aryadin. Kali ini setelah kemarin membagikan pembahasan pedagogi part 2, kali ini akan saya bahas tryout kedua SKP CPNS PGSD materi PKN. Nantikan terus, nanti ada beberapa tryout yang akan saya share juga. Ini tapi bergiliran dulu. Jika dirasa channel ini bermanfaat untuk Anda semua, silahkan tekan tombol subscribe-nya dan tekan loncengnya untuk mengetahui update-update soal berikutnya. Mari kita lanjutkan ke soal. Soal yang pertama ini PKN di nomor 31. Salah satu tujuan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 adalah mempertegas sistem pemerintahan presidensial yang dilakukan dengan A. Kedudukan presiden sebagai kepala negara. B. Kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar. C. Pemisahan kedudukan presiden dengan lembaga legislatif. D. Pemilihan presiden dan wapres dilakukan secara langsung. Ini pemilihannya yang D karena mempertegas atau memperkuat pemerintahan presidensial, yaitu pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung. Tujuan amandemen adalah menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan konstitusional dan kewajiban negara dalam mewujudkan kesejahteraan sosial, mencerdaskan kehidupan bangsa, menegakkan etika, moral, dan solidaritas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam rangka mempertegas sistem presidensial, maka salah satu amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan secara langsung. Nomor 32, banyak pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia membutuhkan keterlibatan berbagai semua pihak yang langsung dan tidak langsung dalam berbagai penegakan dan pemajuan HAM di Indonesia. Kuat lemahnya upaya penegakan dan pemajuan HAM secara langsung di Indonesia ditentukan oleh A. Kesadaran warga negara itu sendiri yang tidak mengetahui bahwa perilakunya melanggar hak asasi manusia. B. Undang-Undang Dasar 1945 dan amandemen Undang-Undang Lembaga Kepemerintahan dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang menangani HAM. C. Kemauan politik dari pemerintah yang sedang berkuasa. Yang D. Hakim yang adil. Yang E adalah Komnas HAM dan KPAI. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan belum bekerja maksimal. Jadi kuat lemahnya ini yaitu ada campur tangan dari undang-undang itu pasti, setelah itu ada LSM yang menangani HAM ada banyak. Jadi jawabannya yang B. 33, dengan adanya perubahan zaman abad globalisasi, berbagai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sebaiknya kita, ini langsung saya jawab, yaitu yang C, menyaring kemajuan itu dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi globalisasi itu tidak semuanya negatif, tidak semuanya jelek, tetapi kita harus bisa menyaringnya sesuai dengan nilai-nilai dasar negara kita, yaitu Pancasila. 34, Bu Sarkas mengikuti rapat pemilihan Ketua Dasawisma di RT-nya. Setelah mendengarkan arahan dari Ibu Ketua PKK, ada beberapa hal yang menurut pendapatnya tidak sesuai dengan keinginannya. Maka secara spontan, Bu Sarkas menyalahkan apa yang disampaikan Ibu Ketua PKK dengan bahasa yang sangat kasar dan menyakitkan hati. Perilaku Bu Sarkas ini bertentangan dengan norma, ini jelas, yaitu kesopanan karena ini tadi berbahasa sangat kasar dan menyakitkan hati. Nah, ini kesopanan lebih berfokus pada perilaku sopan atau tidak sopan yang perlu pertimbangkan dalam perilaku demokratis sebagai warga negara. Hukum lebih berfokus pada aturan yang jelas sanksinya. Agama lebih berfokus pada perintah dan larangan yang sanksinya di akhirat, sedangkan kesusilaan bersumber dari hati nurani dalam menentukan baik dan buruk. Norma atau kaidah adalah ketentuan, patokan, ukuran yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Di balik ketentuan itu, terdapat norma yang menjadi landasan tingkah laku manusia. Ini ada banyak.
35. Penggolongan hukum menurut sumbernya antara lain yaitu yang B. Traktat dan Jurisprudensi. Nah, ini menurut sumbernya ini ada 5, yaitu yang pertama hukum undang-undang, hukum adat, hukum traktat, hukum doktrin, dan hukum jurisprudensi. Jadi yang paling benar adalah yang B. 36. Hambatan penegakan HAM di Indonesia yang berupa prinsip sipil antara lain yaitu yang C. Masih rendahnya keberanian masyarakat untuk melapor pelanggaran HAM karena ada ketakutan tersendiri jika melaporkan atas pelanggaran HAM. 37. Penegakan HAM pada dasarnya tidak dapat terpisahkan dari pertimbangan hukum dan namun demikian prinsip yang hendaknya dijadikan acuan pertimbangan dalam penegakan HAM tidak boleh mengorbankan kepentingan, ini jelas yang A yaitu nasional. Jadi penegakan HAM ini tidak boleh mengorbankan kepentingan nasional. 38. Di bawah ini yang termasuk landasan konstitusional politik luar negeri Indonesia adalah yaitu pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4. Jadi ini pelaksanaan politik luar negeri yang bebas aktif berdasar atas hukum dasar yaitu Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional yang tidak lepas dari tujuan nasional bangsa Indonesia sebagaimana termaktub di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Jadi ini tadi ya. Ini alinea keempat. Selanjutnya nomor 39, sikap yang perlu dikembangkan dalam menghadapi pengaruh budaya asing yaitu ini jelas yaitu menerima secara selektif. Jadi kita tidak menolak tetapi dalam menerimanya kita harus selektif. Nomor 40, ciri utama multikulturalisme di bawah ini kecuali yaitu yang C, setiap manusia harus memiliki kebebasan maksimal. 41. Setiap 5 tahun sekali bangsa Indonesia menyelenggarakan pemilu untuk memilih wakil di lembaga legislatif maupun eksekutif. Dalam pemilu menggunakan asas luber-jurdil. Asas umum artinya yaitu berlaku menyeluruh bagi semua warga negara tanpa kecuali. Jadi asas pemilu saat ini yaitu luber-jurdil. Salah satunya ada asas umum yang artinya berlaku menyeluruh bagi semua warga negara tanpa terkecuali. 42. Dewasa ini ancaman terhadap kedaulatan negara yang semula bersifat konvensional atau fisik berkembang menjadi multidimensional, fisik dan non-fisik. Ancaman yang bersifat multidimensional diantaranya yaitu terorisme serta narkotika. Jadi tidak hanya fisik tetapi non-fisiknya kita juga diancam. Berarti itu ada ancaman. Narkotika itu kan melemahkan penerus bangsa kita. 43. Pengakuan dunia internasional terhadap kelompok masyarakat hukum adat Indonesia. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus yang diatur dengan undang-undang. Ini sudah jelas, yaitu pengakuan dunia internasional ada di undang-undang. Soal terakhir nomor 44, penentuan kewarganegaraan oleh keturunan atau pertalian darah. Kewarganegaraan dari orang tua yang menurunkannya menentukan kewarganegaraan seseorang, betapapun ia dilahirkan di luar negaranya. Yang demikian menganut asas yaitu yang B, asas ius sanguinis atau law of the blood. Jadi berdasarkan pertalian darah. Ini ada clue-nya, ini ada pertalian darah tadi, ini ada blood, ini darah. Pembahasannya ini kalau ius soli itu yaitu kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahirannya yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur undang-undang. Kalau asas kewarganegaraan tunggal yaitu asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang. Yang ketiga yaitu asas kewarganegaraan ganda terbatas
yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih ada salah kata atau penjelasan yang kurang berkenan di hati. Saya mohon maaf. Saya ingatkan lagi jika video ini bermanfaat bagi Anda, silakan untuk subscribe channel ini. Saya akhiri cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.